Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bangun di payun, puji senajan syukur dan saling panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana ngarankeun akhirna urang sadayana dina poe ayeuna masih kena biasa ilmu pakai pembangun kampus ya. Oke, masih dipasihan kesehatan kesempatan pipin ngalaksanakeun sabarian kewajiban urang sadayana nyaeta sholat maghrib. Mudah-mudahan yang rupi aktivitas anu parantos dilaksanakeun oge anu bade sing janten nilai ibadah kegiatan dari doa daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini dipayun Bapak Ustaz para dosa yang dipayun bulan sadayana Gusti di kita hormat. Adede sareng umumnya jaga depan berkah umat pangalengan sami Gusti di kita hormat. Oge rekan-rekan sadayana pinter berkah umat pangalengan sami Gusti di kita. Cuma karena waktu dengan karena mangsa di luar sini bulan sadayana para studi dari malam Ahad biasa yang karena melaksanakan sholat. Tapi lamun dipayu simpulinya itu tidak akumulasiun ka sarana wajib anu parantos khususna panggilan pojok alhamdulillah ayeuna memang masa-masa pemerintahan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngaramangkeun karya-karya deui. Oke, eta panjawab ngajakeun kiparat khususna panggilan pojok. Asumna kami yang saya ini pelajar. Kalau ini sebelum masuk itu tidak dikasihkan kasih lagi. Terus morbankeun bukanana hartana bukanana bina kaitan sama sekali. Hari ini mau terima rahmatullah. Ini untuk pelaku panitia acara. Baik dari itu kemudian yang tawisna tadi melakukan pembukaan sok sana karena alhamdulillah dilaksanakan. Acara anu kedua merupakan acara pokok tausiah yang besar saat ini tanya jawab di terakhir dilaksanakan. Sebalas dari yang kawan kita waktu semoga dilaksanakan kedua merupakan acara pokok tausiah waktu sampai. Hamdan wa syukrun lillah, syukur la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah amma ba'du. Alhamdulillah masih kena dipaparinan kesehatan urang sadayana, masih kena dipaparinan waktos nyase, oge nu utami masih kena dipaparinan kanikmatan iman tur Islam anu ngajurungkeun urang tiasa ngariung di tempat-tempatan saja ngalaksanakeun kewajiban sewang-sewangan tolabul ilmi. Mudah-mudahan ilmu anu dibahas janten ilmu anu manfaat tiasa diamalkeun ku urang sadayana. Hatur nuhun ka pangjajab acara anu tiasa hadir deui. Mudah-mudahan tara sehat kulawargi. Tangtos jantung hati, sakitnya pasangan dan orang tua itu jantung hati. Mudah-mudahan naon anu dipaparinkeun panyawat sing janten kiparat dosa oge ngangkat darajat di payunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, oge anu dipihormat para pejuang pencari ridho Allah, tim berkah umat Pangalengan anu tetap setia ngawal perjuangan Islam, damang ngalangkungan berbagai program di antawisna program kajian
setiap Sabtu malam Ahad. Urang nuju ngabahas tentang ilmu waris. Parantos sababaraha bahasan ku urang di Pedar. Anu kahiji tikawit pengertian ilmu waris atau paroid itu sendiri. Anu kedua pokok bahasan ilmu paroid. Kemudian tujuan ilmu paroid. Hukum mempelajari ilmu paroid. Sumber pengambilan ilmu paroid. Rukun-rukun waris. Syarat-syarat sebab menerima waris, termasuk penghalang-penghalang menerima waris, kita sudah pelajari bersama. Pengertian tirkah, golongan ahli waris yang 15 dari laki-laki, 10 dari perempuan, sudah kita ketahui bersama. Kemudian tentang ashabul furud sampai kepada furudul muqaddarah yang mendapatkan setengah anisfu, seperempat ar-rubu'u, seperdelapan as-sumunu, 2/3 as-sulusani, 1/3 as-sulusu, dan 1/6 as-sudusu. Sanes ACDC-nya. As-sudusu. Kita juga sudah mempelajari tentang asobah, baik pengertian, macam, dan ketentuan. Terakhir kita juga sudah mempelajari tentang al-hijbu. Orang yang terhalang mendapatkan waris, baik dari golongan laki-laki ataupun dari perempuan. Hari ini berlanjut perjuangan kita dalam memahami Al-Quran dan Al-Sunnah, terkhusus dalam ilmu waris. Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, pemahaman, kecerdasan, dan kekuatan hafalan, serta kemampuan untuk mengamalkan ilmu waris ini, karena apalah daya kita tanpa Allah. Karena pembahasan yang begitu luar biasa, kita perlu senantiasa bermunajat dan menjaga kesolehan kita masing-masing. Malam ini kita akan membahas bahasan baru, judulnya Zawil Arham. Judulnya Zawil Arham. Kalau dalam Al-Quran, Zawil Kurba ya. Dalam ilmu waris disilahkan Zawil Arham. Kita mulai seperti biasa dari pengertian. Judulnya Zawil Arham. Kalau dalam lafadz Arabnya zawi itu kalau mansub atau majrur ya. Zawiwul Arham. Yang pertama, pengertian. Zawil Arham adalah setiap kerabat si mati.
yang tidak memiliki bagian. Yang tidak memiliki bagian. Bagian apa saja? Furudul muqaddaroh. Yang tadi as-sumunu, ar-rubu'u, an-nisfu, as-sudusu, as-sulusu, as-sulusani, dia tidak dapat. Dan tidak juga memiliki bagian apa? Asobah. Perhatikan. Jadi zawil arham itu kerabat si mati. Kuncinya adalah dia tidak memiliki bagian. Dina purudu muqaddaroh tekenging, dina asobah oge tekenging. Maka diistilahkan zawil arham. Atau dalam istilah lain, mereka akan mendapatkan bagian harta waris dengan syarat tidak ada ahli waris yang mendapatkan purudul muqaddaroh atau ashabul purud, atau ahli waris yang mendapatkan bagian asobah. Purudul muqaddaroh 1/2, 1/4, 1/8, 1/6, 2/3, 1/3, tidak ada semua. Asobah kosong. Nah, dia dapat. Berarti kelompok ketiga ya. Bukan purudul muqaddaroh kelompok pertama, bukan kelompok kedua asobah, ini kelompok ketiga. Disebut zawil arham. Dengan kata lain, zawil arham ini merupakan kelompok ahli waris lapis kedua setelah zawil purud dan asobah. Kalau zawil purud dan asobah disebut lapis pertamanya, lapis keduanya zawil arham. Pada kenyataannya pembagian waris jarang sekali sampai kepada kelompok zawil arham ini. Jarang. Makanya kalau nanti nama atau posisi kita tersebut dalam zawil arham, sedangkan purudul muqaddaroh dan asobah masih ada, masih pada hidup, ya jangan terlalu bermimpi dalam. Jangan terlalu berharap besar. Karena sangat jarang zawil arham dapat bagian waris. Maka syaratnya zawil arham dapat waris itu, satu, sudah tidak ada ashabul purud atau asobah. Syarat pertama. Yang kedua, bersama dengan salah seorang suami istri. Bersama dengan salah seorang suami istri dari si mati ya. Sekarang kelompok zawil arham semuanya ada 3 kelompok. Kelompok zawil arham.
Para ulama telah membagi ahli waris Dzawil Arham ini kepada 3 kelompok. Yang pertama, kelompok aslu. Yang pertama, kelompok aslu. Sanes paslu ya. Aslu. Yaitu yang dihubungkan dengan semua kakek. Yang dihubungkan dengan semua kakek. Yang garis keturunannya diperantarai oleh perempuan. Cukang lantaran teh laki-laki atau perempuan? Perempuan. Karena kan kakek yang dapat waris mah kakek dari jalur laki-laki. Ini diperantarai oleh perempuan. Atau dengan semua nenek. Yang dihubungkan oleh garis perempuan. Yang dihubungkan oleh garis perempuan. Yang termasuk golongan ini ada 3. Satu, bapaknya ibu. Berarti al-jaddu lil ummi. Al-jaddu lil ummi. Kakek dari ibu. Masa al-abu lil ummi. Al-jaddu lil ummi, kakek dari ibu. Yang kedua, kakeknya ibu. Kalau kakeknya ibu, siapanya mayit? Uyut. Yang ketiga, neneknya ibu. Siapanya mayit? Sama. Berarti istilah uyut mah aya nini uyut, aya aki uyut. Beda jeung aki jang lalakina, nini jang awewena. Lamun jang bencongna tah matak tadi aku sih eta mah. Sok dorce ceuk incuna aki nini. Niki. Bapak, aki, nini, uyut, jangawareng, udeg-udeg, kakait siwur.
Mungkin ya, kenapa uyut jadi istilah yang disatukan seolah seperti itu. Yang pada akhirnya dibagi dua, ada aki uyut, ada nini uyut. Mungkin karena jarang, mungkin. Sampai ke situ. Ada di antara kita yang punya uyut? Siapa? Alhamdulillah. Kesayangan uyut tentunya itu. Tah, eta masalahna. Di akun tuh cek Adodi itu masih cek Abdi. Masih punya uyut, subhanallah. Panjang usia. Nah, ini pengelompokan yang pertama. Semuanya ada 3. Kelompok aslu, yaitu yang dihubungkan dengan semua kakek yang garis keturunannya diperantai. Nah, perantai. Saya kayak mulai saya. Astagfirullah, nah perantai. Kumaha eta nyerat astagfirullah. Nah, gitu nyeratnya. Dari lima perantarain, nah jadi kieu tak. Salah spidol itu. Perantah gitu. Iya si teteh jangan rempel ya kira. Diperantarai oleh perempuan atau dengan semua nenek yang dihubungkan oleh garis perempuan. Yaitu bapaknya ibu, kakeknya ibu, neneknya ibu. Satu itu kelompok aslu. Yang kedua sekarang. Jadi yang kelompok asuma dari jalur ibu, bapak, kakek, nenek, si ibu. Ingat-ingat. Kelompok aslu, dawil arham kelompok aslu, bapak, kakek, nenek dari ibu. Yang kedua, kelompok furu. Furu aslu itu artinya asal, pondasi. Furu artinya cabang. Semua keturunan laki-laki, semua keturunan laki-laki. Nah, mau salah deh nama. Yang diperantarai. Lalaunan bisa lah di perantarai dah. Oleh perempuan. Oleh perempuan. Yang termasuk golongan ini sama, katanya ada 3. 1, cucu laki-laki. Dari anak perempuan. Dua, cucu perempuan. Dari anak perempuan. 3, anak laki-laki
atau anak perempuan dari cucu perempuan. Naon anak cucu? Cicit. Dari anak laki-laki. Rada ribet ya. Bisa kejadian di macana. Dari cucu perempuan, dari anak laki-laki. Nu maot teh gaduh budak lalaki nanti gaduh budak istri eta teh gaduh budak lalaki atawa istri. Jadi budak teh budakan. Budak teh budak. Kelompok kedua, kelompok furu. Semua keturunan laki-laki yang diperantarai oleh perempuan. Ini semuanya melalui jalur perempuan. Yang pertama, cucu laki-laki dari anak perempuan. Yang kedua, cucu perempuan dari anak perempuan. Yang ketiga, anak laki-laki atau perempuan dari cucu perempuan dari anak laki-laki. Ini kelompok kedua ya, diingat-ingat kelompok furu. Nah, selanjutnya kelompok ketiga ini yang paling banyak. Siap-siap. Ada 9. Ada 9 kelompok yang ketiga. Yang pertama kelompok aslu ada 3. Yang kedua kelompok puru ada 3. Nah ini yang kelompok ketiga ada 9. Kelompok apa disebutnya? Sekarang yang ketiga. Yang ketiga kelompok yang terbanyak kelompok apa? Kelompok berkah Hawashi. Kelompok Hawashi. Zawil Arham kelompok ini adalah semua kerabat perempuan selain saudara perempuan. Semua kerabat perempuan selain saudara perempuan.
Semua kerabat yang dihubungkan oleh perempuan. Semua kerabat yang dihubungkan oleh perempuan. Selain saudara laki-laki seibu, dan anak keturunan dari saudara seibu. Itu pengantarnya. Siapakah mereka? Satu, anak laki-laki atau perempuan dari saudari sekandung. Anak laki-laki atau perempuan dari saudari sekandung. Dua, anak laki-laki atau perempuan dari saudari sebapak. Dari saudari sebapak. Tiga, anak laki-laki atau perempuan dari saudari seibu. Empat, anak perempuan dari saudara sekandung. Anak perempuan dari saudara sekandung. Kan yang dapat waris mah anak laki-laki. Ibnul akhi syakik. Ima bintu. Yang ke lima, cucu perempuan dari anak laki-laki saudara sekandung. Cucu perempuan dari anak laki-laki saudara sekandung. Baru berapa tuh? 5. Berapa lagi? 4. Oh, bukan 9. 12. 12 ya.
Ini kelompok apa? Hawashi. Kalau tadi kelompok aslu ada 3. Kelompok furu ada 3. Kelompok hawashi ada 12. Yang ketiganya belum tentu dapat. Kalau masih ada urudul muqaddaroh dan asobah. Yang keenam, anak perempuan dari saudara sebapak. Dari saudara sebapak. Tujuh atau G. Cucu perempuan dari anak laki-laki saudara sebapak. Cucu perempuan dari anak laki-laki saudara sebapak. 8. Anak laki-laki dan perempuan dari saudara seibu. Sembilan. Cucu perempuan dari anak laki-laki seibu. Anak laki-laki seibu. 10. Paman dan bibi dari ibu dan anak-anaknya. Paman dan bibi dari ibu dan anak-anaknya paman itu. Sebelas. Paman seibu dari pihak bapak dan anak-anaknya. Paman seibu dari pihak bapak dan anak-anaknya. Terakhir 12. Bibi dari pihak bapak baik sekandung, sebapak maupun seibu. Beserta anak-anaknya. Inilah 12 keluarga kelompok Hawashi yang dapat waris kategori zawil arham kalau ashabul furud dan ashabul asobah tidak ada.
Tinggal satu lagi pembahasan untuk zawil arham ini. Ketentuan zawil arham. Ketentuan zawil arham. Jadi pengertian kelompok sekarang. Ketentuan. Atau kalau kita ringkas sekali ya, diringkas pisan. Ada 3 ketentuan zawil arham teh. Ketentuan zawil arham. Ada 3. 1, 2, 3. Yang pertama al-qorobah. Al-qorobah. Yang kedua at-tanzil. Yang ketiga ar-rahim. Inilah 3 cara membagikan waris di zawil arham. Al-qorobah, at-tanzil, ar-rahim. Apa al-qorobah? Al-qorobah adalah cara pembagian harta waris kepada zawil arham berlandaskan dekatnya hubungan nasab dengan si mati. Dilihat dari yang kelompok aslu, furu, hawashi, mana yang paling dekat. Itu metodologi qorobah. Deketan keneh incu, deketan keneh mang. Gitu. Itu qorobah. Jadi di jengkalan jarak jeung si mayit teh leuwih deus mana. Zawil arham yang paling dekat secara nasab didahulukan dari zawil arham yang jauh secara nasab dengan si mati. Contoh, si mati meninggalkan ahli waris. Cucu perempuan dari anak perempuan, ahli waris nanti. Yang kedua, yang terakhir, anak perempuan dari saudara sekandung. Pertanyaan, cucu perempuan dari anak perempuan dengan anak perempuan dari saudara sekandung. Incu mah budakna budak si mayit. Nu kadua mah anakna dulur. Iya. Tapi tigigir. Incu tegas jeung incu tigigir. Deusan mana tah? Sama incu. Sesama incu jangan saling menyigeng. Maka dalam pembagiannya cucu perempuan dari anak perempuan didahulukan dengan mendapatkan seluruh harta, sedangkan anak perempuan dari saudara sekandung termahjub. No, teu meunang nanaon. Kengeng teh cucu perempuan dari anak perempuan itu memberi? Boleh. Tong sedihnya ya, cekap 500 juta. Cekap. Abdi itu alhamdulillah kengeng sate padang, sate sapi, sate 1 triliun. Dia dapat 1 triliun mau ngasih gitu. Boleh. Nanti sudah beres segala rupa. Jadi anu cek anatnya ada dalam waris itu ada pembagian furudul muqaddaroh, diperhatikan asobahnya, siapa yang terhijab, lalu dalil arhamnya siapa. Kemudian aya kaingetan ka pihak anu si eta mah asabul furud henteu, asobah henteu, dawil arham boro-boro
ngan gede jasana kasih mayit. Cok pasihan. Jadi lamun diringkeskeun al-qarabah teh naon? Siapa yang terdekat secara nasab. Ya. Itu ya. Al-qarabah siapa yang terdekat. Dua, at-tanzil adalah cara pembagian harta waris kepada zawil arham berlandaskan posisi masing-masing. Ini mah berdasarkan posisi masing-masing. Yakni masing-masing zawil arham turun menempati posisi ahli waris yang menghubungkan mereka dengan si mayit. Contoh, si mati meninggalkan ahli waris. 1. Cucu perempuan dari anak perempuan. Cucu perempuan dari anak perempuan. 2. Anak laki-laki dari saudari sekandung. So, bayangkan lah. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Dari anak perempuan, maaf. Cucu perempuan dari anak perempuan. Incu berarti. Incu tegas. Nu kadua mah budak ti dulur. Alonya lain incu. Betul tidak? Maka menurut metode at-tanzil, dalam pembagiannya sama dengan seolah-olah si mati meninggalkan anak perempuan karena yang ada cucunya. Anu eta anakna, tapi dianggap posisi kolotna. Yang seolah-olah yang mati meninggalkan 1 anak perempuan dan nu aya mah cucu perempuan dari anak perempuan. Yang kedua saudari sekandung, padahal nu aya mah anak laki-laki dari saudari sekandung. Jadi lamun di ringkas mah at-tanzil mah berdasarkan posisi, berlandaskan posisi orang tuanya. Cucu laki-laki dari anak perempuan, yang dilihat posisi siapa? Anak perempuan. Anak laki-laki dari saudari sekandung, yang dilihat posisi siapa? Saudari sekandung. Itu ya mirip-mirip lah dengan yang al-qarabah. Beti, apa beti? Beda tipis. Kalau besti apa? Besti mah tukang ono sana. Yang ketiga, yang terakhir, ar-rahim. Jadi istilah ya ini. Ar-rahim adalah cara pembagian harta waris kepada zawil arham dengan tidak melihat arah dan kedudukan. Tidak dilihat posisi, tidak dilihat kedekatan. Kan al-qarabah lihat kedekatan. At-tanzil lihat posisi. Ini mah tidak dilihat. Melainkan hanya berlandaskan kekerabatan secara umum semata. Maka dalam pembagiannya yaitu dengan cara dibagi rata. Ta geuning aya dalil dibagi rata teh. Tapi kanggo dawil arham dengan metodologi ar-rahim. Nu penting dulur menang. Nah, syaratna tidak ada ashabul furud, tidak ada asobah. Gitu. Keterangan. Dari ketiga cara di atas, maka nampak pendapat dengan cara at-tanzil lebih didahulukan.
selain karena alasan dianggap lebih adil, dan juga pendapat ini merupakan pendapat mayoritas mazhab. Al-Qarabah, At-Tanzil, Ar-Rahim yang rekomendasinya lebih bisa digunakan yang kedua, At-Tanzil, sesuai dengan posisi orang tuanya. Artinya kalau disimpulkan, Ar-Rahim itu sama rata ya, antar kerabat. Asal bisa dibuktikan dengan kakak, menang. Demikian pembahasan Dawil Arham. Mudah-mudahan menjadi sedikit gambaran yang pada akhirnya harus terus diulang. Sebagaimana para ulama menghafal satu ayat itu sampai 50 kali. Demikian pula ilmu-ilmu yang lainnya bisa kita terapkan. Insya Allah jika Allah masih memberikan usia kepada saya dan mungkin kepada kalian, nah cara yang mungkinannya Sabtu depan kita mulai cara penghitungan waris. Jadi caranya sudah mulai kepada hal teknis. Enak kalkulator langsung saya. Tapi ya bisa. Aya di HP-nya. Aya di HP-nya. Sagala di HP. Kecuali itu yang bisa disampaikan dari pembahasan Dawil Arham. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Allah memberikan kecerdasan, pemahaman, kekuatan hafalan untuk kemudian dapat mengamalkan dan beristiqomah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi Akhirnya